Aris dari SMA 13. Di sini dengan Mas siapa? Saya Robi dari usahanya sih Jafar Gapi Farm ya namanya. Ya aku mau nanya dulu nih. Dari tahun 2019. Oh, 2019. Ya. Awalnya itu sebenarnya dari Moli. Oh, Moli. Sebenarnya dari Moli dulu. Setelah dari Moli, dulu itu belum tahu pemahaman siklus hidupnya dia seperti apa, berkembangnya dia seperti apa. Dan ternyata pada saat itu anak beli Moli nih di pasar gitu ya, satu plastik isi berapa ekor. Dan tiba-tiba taruh toples ada anaknya. Nah dari situ cari tahu lah, kok bisa ada anaknya ya? Kan dia nggak bertelur nih, kok nggak ada telur tiba-tiba ada anaknya. Ternyata dia ovovivipa, jadi bertelur melahirkan. Terus lihat-lihat lagi di sosial media ternyata Gapi itu bagus. Nah beralihlah cari Gapi, ya belajar dari Gapi, ya akhirnya sampai sekarang. Untuk pemijahan sendiri biasanya Gapi itu kita nunggu dia sampai 4 bulan dulu. Nah setelah 4 bulan sebenarnya pemijahannya simple, cuman gabungin aja tuh jantan sama betina dalam satu wadah gitu. Pakan di sini kita rata-rata pakainya pakan hidup semua. Pakan hidup itu bisa cacing sutra, air, artemia. Nah artemia itu dia telur udang yang dikeringkan. Jadi telur udang tengik ya, jadi udang kecil bukan udang kayak udang kecil beda. Jadi bisa kita kasih itu untuk pakan kualitas atau untuk alternatifnya kita bisa pakai cacing sutra. Gimana cara menjaga kualitas airnya tuh yang biar jernih kayak gini? Kalau kualitas air sendiri kita mainnya di ekosistem. Jadi kita tumbuhkan dulu bakteri pengurai, baru nanti dia bakal running sendiri tuh. Jadi awal mulanya kita bisa pakai starter bakteri. Nah starter bakteri itu ada yang anaerob, ada yang aerob gitu. Jadi ada yang membutuhkan oksigen terlarut, ada juga yang tidak. Nah itu biasanya kalau di akuarium atau media baru itu biasanya karena nggak ada ekosistem terbentuk di sana atau nggak ada populasi yang tersedia gitu kan, maksudnya dari kotoran terus hewannya juga masih nggak ada, biasanya kasih dulu starter bakteri berikut dengan pakannya nih gitu. Baru nanti setelah mungkin kurang lebih 2-3 hari baru bisa dimasukkan ikan. Itu bisa pakai cara seperti itu. Kalau di sini itu biasanya paling pinrut sih. Pinrut ya, pinrut itu pembusukan ekor. Nah itu biasanya disebabkan oleh bakteri Aeromonas, Pseudomonas, dan itu terjadi biasanya dari kualitas air kita yang turun atau drop. Biasanya mulai dari pH, suhu, atau pola pemberian pakan kita yang mungkin udah stabil ya pemberian. Juga kalau jam makan itu biasanya Jamnya kalau di sini dari jam 10 pagi sih biasanya. Ngasih makan tuh jam 10 pagi. Itu untuk yang dewasa, kalau untuk yang kecil-kecil jam 10 sama sore sekitar jam 5. Gapi ini kalau siap dijual itu bisa di 3 bulan. Nah 3 bulan itu biasanya kita jual 2 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan itu kategorinya masuk kita jual di remaja atau juve. Nah kalau untuk jual dewasa itu di 4 bulan. Kalau dijualnya itu biasanya kita ke sesama penghobi gitu kan, terus pemula juga yang memang baru mau ya Gapi, belajar Gapi juga gitu kan. Dan pemasarannya itu biasa kita di sosial media, itu bisa dari Facebook, Instagram, TikTok. Biasanya di Facebook itu di grup atau beranda pribadi sih. Di grup-grup itu ada yang lokal, ada yang luar negeri gitu. Jadi pengiriman kita juga biasanya lokal kita kirim, luar negeri juga kita kirim. Jadi hanya ekspor juga. Kalau tipsnya pertama, kenali dulu kualitas air di tempat kalian. Itu penting. Kenapa? Karena kita main makhluk hidup yang di air gitu ya, yang ada di air. Ya udah pasti kita juga harus tahu persis yang dibutuhkan si ikan ini tuh kualitas air yang seperti apa sih gitu. pH-nya tuh harus di berapa, dia nyaman di suhu berapa gitu. Dan kandungan yang ada di air tersebut itu juga kita minimal ya awam harus tahu apa kandungan kapurnya di tempat kalian itu tinggi sekali atau besinya yang tinggi sekali. Nah itu juga perlu diketahui gitu, karena ada dampak yang cukup negatif gitu ya untuk kadar besi yang terlalu tinggi. Biasanya itu ikan harus makan kurang. Terus besi tinggi itu juga lambat laun juga bisa merusak organ dalam ikan. Nah ikan itu juga punya
dia punya lambung, punya asam lambung juga, terus juga dia ada ginjal juga. Jadi biasanya pencernaan juga ikut keserang tuh kalau ada besi yang terlalu tinggi. Nah biasanya untuk mengurangi gitu ya, kalau untuk menghilangkan secara total mungkin enggak, tapi kalau untuk mengurangi bisa diolah pakai sistem filtrasi putar gitu. Nah filtrasi putar itu contohnya ada yang di Jepang itu. Oke, nanti kita Ya, contohnya ada. Terus juga media yang dipakai biasanya kalau untuk besi tinggi itu biasanya pakai manganis ginseng namanya. Nah kalau untuk kapur sendiri bisa pakai resin. Nah itu bisa dipelajari lebih lanjut tuh. Dan itu mutlak kalau buat yang baru mau main gitu kan. Pengolahan air itu nomor satu, nggak boleh di skip. Karena ketika di skip, di kemudian hari pasti akan disuguhkan masalah yang sama. Jadi mengulang lagi, ujung-ujungnya kita sibuk ngurusin air lagi. karena hidupnya di air gitu ya Mas. Oke, menarik banget. Terima kasih banyak Mas Robin udah mulai tanya-tanya ini, diganggu waktunya sore ini. Insya Allah semua informasi yang Mas Robin kasih bisa bermanfaat buat kita. Siapa tahu tuh tadi si Haikal mau buka peternakan juga, lu mulai tertarik gue tahu. Oke, makasih banyak ya Mas. Ya sama-sama. Halo. Mas tolong dong blockingan, ini namanya blockingan ya. Pernah syuting ya? Gula goreng kering. Apa buah ada pulang. Ya galeri gue isinya ikan dah. Ini Enjoy. aku ya Om Ded. Yoi, Gupi Farm Dad.